teman-teman, perkenalkan nama saya Dinda Niti Asari, asal Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya mewakili teman-teman kelompok 1 untuk mengajak teman-teman sekalian mempelajari mengenai pengaruh pandemi COVID-19 dalam sektor pariwisata. Nah, kira-kira bagaimana ya pariwisata di masa pandemi COVID-19? Berikut analisis situasi dengan pendekatan komunitas. Industri pariwisata merupakan suatu industri global yang memiliki peranan dalam bidang industri jasa. Nah, artinya industri ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembangunan perekonomian suatu negara, bahkan pihak swasta serta masyarakat yang memiliki kepentingan dalam industri pariwisata. Perjalanan industri pariwisata adalah sekelompok kegiatan ekonomi yang gabungan membuat industri terbesar di dunia. Nomor 1 penggerak pekerjaan, salah satu ekspor terbesar di dunia, dan pendorong utama untuk investasi dan pertumbuhan. Selanjutnya, di samping saya sudah terlihat tabel kunjungan wisatawan pada tahun 2020 sampai 2021. Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia melalui seluruh pintu masuk pada bulan Agustus 2021 berjumlah 123,3 kunjungan, atau mengalami penurunan sebesar 21,19% dibandingkan pada bulan Agustus 2020 yang berjumlah 161,5 kunjungan. Hal ini terlihat jelas bahwa dampak pandemi COVID-19 dalam sektor pariwisata sangat berpengaruh dalam pengunjung yang datang ke Indonesia. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan pariwisata, yang pertama ada daya dukung prasarana, dan yang kedua ada daya dukung industri pariwisata, yang ketiga ada daya dukung masyarakat. Selanjutnya ada kebijakan teknis dari pemerintah, dan kerjasama atau kebijakan dari pihak lain. Yang keenam ada keamanan dan keramahan penduduk setempat, dan yang terakhir adalah keinginan berpariwisata dan berkreasi. Nah, kalau tadi sudah ada faktor pendukung, selanjutnya akan saya bahas mengenai faktor penghambat. Yang pertama adalah lemahnya promosi dan event pariwisata, rendahnya SDM pariwisata, belum optimalnya pengembangan sarana dan prasarana, potensi wisata yang belum digali secara maksimal, rendahnya kesadaran masyarakat akan potensi wisata, adanya wisata lain yang sejenis, kerusakan dan pencemaran lingkungan, dan yang terakhir ada kurangnya kesadaran akan pariwisata. Menurut Sugi Hamerta pada tahun 2020, COVID berdampak besar bagi hampir semua aspek kehidupan termasuk sektor pariwisata. Karena meningkatnya pembatasan perjalanan, pembatalan secara besar, dan keengganan untuk melakukan perjalanan internasional dan domestik. Perkembangan pariwisata di masa pandemi yang menyebabkan keterpurukan perlu segera ditangani oleh pemerintah dan dengan mengeluarkan kebijakan secara holistik dalam menangani situasi ini. Akibat dari jumlah tenaga kerja yang pengangguran tentu akan berakibat dalam peningkatan jumlah angka kemiskinan di Kota Bali. Analisis ini menggunakan teori pendekatan potensi lingkungan, dikarenakan hal ini berkaitan dengan daya dukung lingkungan yang ada pada masyarakat setempat, di mana secara tidak langsung masyarakat Bali adalah penyumbang terbesar dalam pembangunan daerah, di mana pula masyarakat Bali memanfaatkan lingkungan dan potensi sekitarnya untuk dijadikan pariwisata. Menurut Community Development, dapat didefinisikan sebagai kegiatan pengembangan masyarakat yang diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat untuk mencapai kondisi sosial ekonomi budaya yang lebih baik dibandingkan dengan kegiatan pembangunan sebelumnya. Diharapkan di masa pandemi ini, masyarakat dan pemerintah bisa saling bekerja sama untuk melihat adanya peluang yang ada di masa COVID-19 dengan melakukan refocusing terhadap kualitas serta target pasar pariwisata, sehingga ke depan pariwisata yang ada di Bali akan semakin berkualitas. Bersama, saling bahu-membahu untuk kemajuan dan kebangkitan kembali pariwisata yang ada di Bali maupun di Indonesia. Ini adalah waktu yang tepat untuk meningkatkan diri dalam pembekalan ilmu, menambah keterampilan dan pendidikan untuk terus mengasah diri sehingga nantinya siap jika sektor pariwisata dibuka dan kembali normal. Sekian penjelasan yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun penjelasan yang masih sulit dipahami. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.